Tuhan hadir di tempat ini, agar setiap saudara benar-benar bisa merasakan bahwa ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang benar-benar akan memerdekakan hidup kita. Dan setiap saudara yang datang dengan masalah, apabila saudara percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, kita akan pulang dengan pemulihan, kesembuhan, pembebasan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan yang berkuasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pagi yang indah ini Kau melihat umat-Mu sudah hadir di tempat ini. Mereka datang dengan segala kerendahan hati. Mereka tinggalkan semua kesibukan rumah tangga mereka, anak cucu. Dan Kau melihat bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba percaya bahwa ketika Kau melihat umat-Mu berkumpul bersama-sama, maka kebenaran firman-Mu menggenapi bahwa 2-3 orang berkumpul oleh karena nama-Mu, maka Kau akan hadir di tengah-tengah mereka. Kau akan memberkati mereka. Kau akan membuat mereka boleh bersuka cita. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan boleh terus mereka rasakan. Sehingga di dalam menjalani hidup mereka tidak pernah takut, karena mereka punya Tuhan yang hebat. Terima kasih urapi semua para pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah dengan sukacita, dengan hati yang tulus mereka melayani Engkau Tuhan. Karena mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan, mereka akan mendapat upah daripada Tuhan. Terima kasih. Juga hamba-Mu sebentar yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan berkati. Tuhan urapi segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol dalam ruangan ini. Kami bersatu hati untuk mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, mari kuasai jalannya ibadah dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga kami semua Tuhan yang ada dalam rumah Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, boleh menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawati berkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ada kembali untuk datang memuji membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Karena Bapak kita adalah Bapa yang setia. Dan pagi hari ini kita ada di tempat ini mau merefleksikan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Karena menaruh pujian penyembahan kita.
setiap mereka yang datang dengan hancur hati Tuhan. Engkau Tuhan sembuh. Mereka yang datang dengan pergumulan mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi jalan keluar. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami tahu Engkau adalah penyembuh kami. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus, setiap mereka yang sakit menerima kesembuhan dan merasakan.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan yang tidak pernah terlambat, Tuhan yang setia, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Oleh karena kita percaya dan puji nama-Mu Tuhan, dan kami terus bersuka cita karena Engkau. Kami akan terus bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Supaya siap memuji Tuhan lebih lagi, coba katakan kepada kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Berkuasa di bumi surga, sertalah dalam kemuliaan. Dialah
diberkati Tuhan. Amin. Yeay, saatnya offering message ya. Kita akan mau memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya mau menyambut kita Gereja Tuhan di sisi New York mau menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita pada hari ini dalam ibadat pagi ini. Kalau tidak keberatan, saya mau undang bangkit berdiri dong yang baru pertama kali datang. Teman-teman bisa kasih tepuk tangan. Ya, jangan duduk dulu ya, jangan duduk dulu. Saya mau menyambut Ibu Linda dan Bapak Richard. Terima kasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami tepat ini. Tangan saya juga mau menyambut Bapak Bobby dan Ibu Melisa. Selamat bergabung. Saya mau menyambut juga Bianca dan Angel yang baru pertama kali datang dari Indonesia.
Bapak Filipus dan Ibu Lisa dan anaknya Samuel lagi sekolah minggu di atas. Dan terus ada saudara kita Willy yang datang juga dari Indonesia. Puji Tuhan. Kalau Angel udah lama ya, udah lama di sini. Saya juga mau menyambut saudari Vicky yang baru tadi yang di sini. Vicky baru kembali dari Indonesia. Welcome home. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Kami berharap minggu depan bisa kembali bergabung bersama kami dalam ibadah minggu pagi ini. Saya mau sedikit membagikan pesan firman Tuhan tentang persembahan yang terambil dari Kejadian 8 ayat 21. Minta tolong ditayangkan. Kejadian 8 ayat 21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku semua bahwa persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya itu ditentukan dengan perjanjian, ya, perjanjian antara kita manusia dengan Tuhan. Ya. Ingat nggak ayat firman Tuhan yang barusan kita baca? Kejadiannya itu adalah waktu Nabi Nuh keluar dari Batra, ya. Waktu itu Nabi Nuh keluar dari Batra, dia membangun mezbah, oke? Dia membangun mezbah dan dia mempersembahkan apa yang ada, yang waktu dia bawa di Batra pada waktu itu. Dia mempersembahkan kalau zaman sekarang mungkin uang, kalau dulu itu binatang-binatang, ya, yang tidak haram dikatakan. Kalau Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah, di situ dikatakan Nuh mempersembahkan segala binatang yang tidak haram, di ayat 20 di atasnya, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi kalau sekarang kita bisa mempersembahkan, ini adalah perjanjian. Ya, kita mengingat perjanjian, bukan hanya sakramen perjamuan kudus, kita mengingat perjanjian kita antara kita dengan perjanjian kita dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya, tetapi persembahan juga adalah perjanjian. Tuhan berjanji dikatakan tidak akan mengutuk lagi manusia. Jadi kejadian air bah masa dulu itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa sekarang dan yang akan datang. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji, Nuh sudah melakukannya, dan kita di sini mengikuti teladan daripada Nuh untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kita tidak akan mendapat kutuk lagi dari Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, Bapak Ibu semua, memang kita bisa mempersembahkan dari apa yang kita punya. Gak mungkin kita mempersembahkan dari apa yang kita tidak punya, betul? Tapi persembahkanlah apa yang ada pada kita dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan mencium baunya dengan harum. Tuhan terima karena harumnya persembahan kita, dan Dia memberkati kita secara luar biasa. Saya
saya dengan mata sendiri akan melihat Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini mencari nafkah di negara ini. Bapak Ibu akan diberkati secara luar biasa. Amin. Ya, barangkali ada yang masih membutuhkan amplop persembahan, bisa dibagikan atau minta kepada saudari Bapak Yani dan Bapak Johan. Kalau sudah bisa diedarkan. Sebelumnya saya mengundang kita angkat bangkit berdiri dulu, jangan diedarkan dulu, kita angkat bangkit berdiri. Kita mau angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau sudah menganugerahkan segala kebaikan-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepadamu bukan dengan tangan kosong Tuhan, tetapi dengan membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, seperti yang telah dilakukan hamba-Mu, Nabi Nuh pada masa yang lampau Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau mencium bau harumnya, sehingga Engkau tidak tahan Tuhan, dan mengingat perjanjian-Mu dengan Nabi Nuh Tuhan. Dan Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Bukan dengan nilai apa yang kami sudah berikan, tetapi Engkau akan melipat gandakan berkali-kali lipat ganda Tuhan. Dan kami diberkati secara luar biasa untuk menjadi berkat di tempat ini. Sebab kami tahu kami menabur di tempat yang terbaik, di gereja ini, di wadah ini, di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sambil kalau yang sudah memberikan persembahan silahkan duduk. Sambil persembahan saya juga akan mengumumkan nilai atau jumlah diakonia yang sudah gereja terima untuk disalurkan, berjumlah $9.385. Diakonia yang sudah terkumpul 9.385. Jadi kalau ada yang mau memberi, bisa mentransfer melalui informasi bisa dicek informasi rekeningnya di Facebook BCC ya. Kemudian juga saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudariku semua untuk bergabung dalam doa Sabtu pagi jam 10 di tempat ini dan Family Altar jam 5 sore. Itu aja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua saudara yang sudah hadir di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman. Tentunya kita mau sekali lagi tundukkan kepala, kita mau berdoa agar setiap firman yang Tuhan sampaikan saudara bisa tangkap dan saudara bisa bawa pulang menjadi satu kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau sudah bawa kami di tempat ini, semua umat-Mu. Mereka begitu yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Karena firman-Mu yang Engkau katakan bahwa 2-3 orang berkumpul oleh karena nama-Mu,
yang sanggup melakukan apa saja dari yang tidak ada menjadi ada. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan yang daripadamu, sehingga tidak ada dari satu pun umat-Mu yang tidak bisa menangkap kebenaran firman yang Kau sampaikan melalui mulut tidak hamba-Mu, sehingga kebenaran ini benar-benar boleh menjadi jaminan hidup mereka semua, mulai hari ini sampai pada saat Kau datang kembali. Hamba serahkan hidup hamba-Mu, biarlah tuntunan Allah Roh Kudus boleh menyertai, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, agar kami semua percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih bercokol dalam ruangan ini, Aku perintahkan Kau keluar dalam nama Yesus. Kami mengundang Allah Roh Kudus, penolong yang setia, ambil alih jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami semua umat-Mu boleh bersuka cita oleh karena Engkau terus akan menuntun ibadah ini sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawati berkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengakhiri tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Oleh sebab itu saya mohon agar saudara bisa benar-benar memperhatikan bahwa kita benar-benar belajar, ya. Apa yang saudara lihat, saya percaya Tuhan akan terus tambah-tambahkan. Walaupun saudara tahu bahwa kerinduan saya untuk menyampaikan apa yang saya rindukan agar jemaat ini bisa tampil berbeda, ya, bukan hanya luarnya tetapi lebih lagi dalamnya. Saudara sendiri melihat, mengalami, menikmati bahwa Tuhan sudah memberikan ini rumah ibadah, ya, di dalam satu pergumulan yang cukup panjang, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tetap akan menggenapi janjinya. Dan setelah saya melihat perbuatan tangan Tuhan, tentunya saya tidak akan merasa cukup sampai di sini, tetapi saya terus bertanya, Tuhan, apa lagi yang harus umat-Mu, hamba-Mu dilakukan? Dan ternyata saya percaya bahwa ada satu tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundak saya, ya, bersama istri dan keluarga dan juga saudara sebagai umat Tuhan. Saudara tidak usah heran nanti kalau ada banyak orang yang datang dengan masalah, sakit penyakit, pergumulan, dan Tuhan izinkan itu karena apa? Karena Tuhan ingin dimuliakan. Oleh sebab itu dari tema firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bulan Januari bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu, ini bukan hanya satu istilah dan kita semua percaya bahwa itu kebenaran firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu saya percaya bahwa Tuhan ingin agar jemaat BCC benar-benar bisa membuktikan kepada dunia bahwa hidup saudara itu bisa berbeda, ya. Kenapa sampai berbeda? Karena saudara punya Tuhan, dan apa yang Tuhan punya, saudara juga punya. Itulah sebabnya Tuhan ingin sekali agar hidup kita ini bisa berguna bagi banyak orang, ya. Jangan sampai di dalam kita mengikut Tuhan, kita hanya merasa bahwa hidupku diberkati Tuhan, hidupku benar-benar luar biasa, tapi kita hanya rasakan untuk kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Dan saya percaya ini Tuhan ingatkan, mari jemaat BCC yang dikasih Tuhan, kita mau benar-benar bisa mengalami satu pemulihan yang Tuhan inginkan agar hidup kita semua benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu saudaraku, kenapa sampai firman Tuhan ini terus didengungkan? Bahkan Yakobus berkata, doa orang yang benar. Jangan sampai salah kalimat. Seringkali kita dengar doa orang benar, tapi Alkitab berkata doa orang yang benar. Beda dengan kalimat doa orang benar, ya.
Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan ini yang saya benar-benar merindu dan saya terus berdoa agar saudara sebagai jemaat Tuhan punya ini karunia. Ya, sehingga ketika saudara berjumpa dengan teman, sanak keluarga dan lain sebagainya, atau mungkin ada orang yang ingin bercakap-cakap dengan saudara, ingin mencurahkan isi hatinya dengan permasalahan yang dihadapi, apa yang saudara harus lakukan? Saudara sudah menerima apa yang Tuhan katakan. Saudara sudah mendengar tentang tanaman, ya, saudara sudah mendengar tentang iman, saudara sudah mendengar tentang doa, dan saya percaya Tuhan akan memperlengkapi gerejanya di hari-hari terakhir ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Yohanes 12 ayat 32 berkata, dan aku, guru besar, aku itu Yesus, apabila aku ditinggikan dari muka bumi, maka aku akan membawa orang datang kepadaku. Dan ini merupakan satu kebenaran yang Tuhan ingin lihat di dalam gerejanya di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita dikelabuhi oleh daya tarik dunia, hanya mau diberkati, tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan panggil saya bukan hanya untuk menikmati berkat, tetapi Tuhan memanggil saya supaya aku bisa dipakai menjadi alat yang berguna bagi kemuliaannya. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan ini saya renungkan, dan aku, guru besar, Tuhan itu mengatakan kepada orang banyak, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Tentunya kita bertanya, bagaimana Tuhan? Supaya aku juga bisa mengalami hal yang demikian, untuk bisa membawa banyak orang. Mungkin kita merasa bahwa aku tidak berbuat apa-apa, aku hanya bercerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku, tetapi itu sudah cukup untuk membuat orang mulai merindu bahwa aku juga merindu apa yang engkau alami. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya begitu yakin dan percaya Tuhan akan membuka ini rahasia. Dan hari ini memang hari yang terakhir untuk kita mengakhiri ya tema bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Ada ayat di dalam Ulangan 6 ayat 25, coba buka. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang benar, sehingga ketika saudara menaikkan doa, doa saudara itu sangat besar kuasanya. Ya. Hanya saudara berkata kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan, aku sakit, ya, saudara berdoa tumpangkan tangan dan berkata, Tuhan, aku klaim firman-Mu. Ya, di dalam nama Yesus, temanku, saudaraku, ya, mungkin keluargaku, dalam nama Yesus, sakit penyakit yang kau alami sembuh. Dan saudara, kalau saudara melihat apa yang saudara lakukan dan itu ternyata benar, saudara harus tahu bahwa Tuhan yang saudara percaya adalah Allah yang hebat. Doa orang yang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi orang benar? Ya. Saya mau beritahu, orang benar tidak hanya bisa datang ke gereja. Orang benar tidak hanya percaya. Orang benar tidak hanya merasa bahwa aku melayani Tuhan. Orang benar tidak hanya berkata bahwa semua apa yang Tuhan perintahkan sudah aku lakukan, tetapi di mata Tuhan seringkali Tuhan mau berterus terang masih ada yang kurang. Tapi Alkitab berkata, kalau kita mau menjadi orang yang benar, sehingga doa, perkataan kita benar-benar ada kuasanya, dan saya percaya itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes 12 ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan di atas muka bumi, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Dan Tuhan ingin itu hidup di dalam jemaat Yesus. Nah, caranya bagaimana? Ulangan 6 ayat 25 berkata, dan kita, perhatikan ini, jangan sampai ini lewat, ya, karena ingat Tuhan berkata setiap firman
Tuhan yang keluar dari mulutku tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jadi firman Tuhan itu ketika disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Saudara harus yakin itu. Itulah sebabnya saya percaya saudara sebagai umat Tuhan, kalau saudara terus mau belajar membaca firman dan mengimani bahwa firman itu berkuasa, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara itu ada kuasanya. Ya. Dan Alkitab berkata, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sekarang kita bisa mengambil satu kebenaran. Kalau orang tanya bagaimana supaya kita bisa menjadi benar, bagaimana supaya doa kita benar-benar ada kuasanya, hidup kita harus terus dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak mungkin kita akan berkata saya orang benar, tapi ketika saudara berdoa, ketika saudara berkata tidak ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu kita tidak merenungkan bahwa ternyata itu mempermalukan nama Tuhan? Tapi kalau saudara berani mengeluarkan perkataan firman karena hidupmu benar-benar dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh setiap perintah dan ketetapan Tuhan yang saudara dan saya lakukan setiap hari, saya begitu yakin dan percaya saudara akan terus merasa Tuhan, jangan pernah berhenti, penuhi hidupku dengan apa yang kau punyai. Dan saudara akan berbahagia ketika saudara berjumpa dengan orang yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan ketika saudara berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, mungkin saja orang itu belum berkata, tapi hatimu sudah digerakkan oleh belas kasih. Dan saudara mulai menyampaikan kebenaran firman. Dan ketika saudara bercakap-cakap, saudara tidak sadar bahwa ucapanmu itu ada kuasanya, sehingga membuat orang itu langsung berkata, kok sekarang aku punya perasaan lain. Tadinya pada saat aku bertemu dengan kamu, aku punya beban begitu berat. Tapi ketika aku bisa bercakap-cakap dan engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah aku dengar, dan akhirnya orang itu berkata, ingin tahu apa yang saudara miliki. Jadi mari saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang. Tuhan pakai hidup kami, penuhilah hidupku Tuhan dengan kebenaran firman, sehingga apa yang saudara minta, firman Tuhan telah berkata, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan melakukannya. Ini satu cara untuk mengundang Tuhan bekerja. Ini satu cara untuk mengundang Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi setiap orang. Itulah sebabnya saudara, ketika firman ini terus saya renungkan dan saya mendapat ayat yang kadang-kadang sebelumnya saya bingung. Ya, di dalam Matius 16 ayat 24 berkata, Matius 16 ayat 25 berkata, barang siapa yang mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang rela menyerahkan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya kembali. Ketika saya merenungkan, saya juga tadinya bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Apakah ada kaitannya dengan ini ayat dengan doa orang yang benar? Dan mereka mempunyai kuasa yang begitu hebat. Terus ketika saya renungkan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Terkadang kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, kita tidak bisa menangkap ini ayat. Kenapa? Kan tidak apa-apa kalau aku sayang nyawaku, kalau aku terus memelihara nyawaku dengan caraku. Kenapa kalau ini firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi atau ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bukannya banyak orang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya,
Apalagi dalam keadaan dunia sekarang ini yang makin hari makin jahat. Ya, dengan kabar-kabar yang begitu menakutkan sehingga orang berusaha bagaimana caranya supaya hidupku ini bisa selamat. Terhindar dari semua malapetaka yang terjadi. Di mana-mana kita dengar malapetaka, ya, gempa bumi, orang bunuh orang sudah biasa. Dan kalau kita mendengar, kita mulai berpikir bagaimana. Mungkin ada banyak orang mau kerja takut, ya, pulang malam takut. Padahal Tuhan berkata, kenapa kamu harus takut? Kalau saudara punya Tuhan, apa yang saudara takutkan? Bukankah firman Tuhan berkata kalau Tuhan ada di pihakmu? Siapa yang berani melawan saudara? Bukan berarti kita terus mau sombong, terus panggil-panggil orang, ajak berantem, ajak ribut, karena kita berkata bahwa Tuhan ada di pihak saya. Tuhan tidak ajar begitu. Tapi kita percaya bahwa hidup kita ketika kita terus dipenuhi oleh kebenaran firman. Saya begitu yakin. Ya, kita mungkin terheran-heran. Orang yang akan berkata, saya lihat kok hidupmu sekarang berubah ya. Mungkin saudara berkata, masa biasa-biasa aja. Tapi orang akan lihat. Siapa yang merubah itu? Firman Tuhan. Kebenaran firman yang sanggup merubah hidup setiap manusia. Itulah sebabnya ketika ayat ini terus saya baca dan saya mulai tanya, adakah kaitannya dengan doa orang yang benar? Ada. Ya. Ketika orang tidak menyayangkan nyawanya untuk Tuhan, Tuhan jelas berkata, kamu akan dapat kembali. Tapi kalau kita menyayangkan nyawanya untuk diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan. Dan saya percaya orang yang benar, dia memiliki karakter yang Tuhan sudah seringkali sebutkan. Dia tidak pernah hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang yang benar selalu dia rela, ya, mempersembahkan hidupnya. Pertama untuk Tuhan, dan yang kedua untuk sesama. Itulah kehidupan orang yang benar. Karena Filipi berkata, janganlah hendaknya tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang, pikirin orang lain, kepentingan orang lain. Ya. Jadi dengan kata lain saya percaya bahwa Tuhan tidak suka terhadap umatnya yang punya karakter egois. Ya, hanya memikirkan diri sendiri. Tapi berbahagialah setiap umat Tuhan yang punya karakter Kristus, yang memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saya percaya saudara tahu apa yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita semua. Walaupun kita seringkali menyakitkan hati Tuhan, seringkali berbuat salah, menyakitkan hati sesama. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan lakukan untuk memerdekakan hidup saudara dan saya. Sampai Tuhan berkata, aku tidak akan ingat-ingat lagi kesalahanmu, pelanggaranmu, dosa-dosamu. Karena dia tidak menyayangkan. Pertama nyawanya, tahtanya, mahkotanya dia tinggalkan. Dan dia turun ke dalam dunia hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Dan saya percaya kalau saudara mengalami ini semua, kita harus perlu renungkan. Jangan hanya bilang, Tuhan terima kasih apa yang kau sudah lakukan terhadap hidupku. Minggu lalu saudara tahu bagaimana seorang yang bernama Ligeon, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Dan dia berkata, aku ingin menyertai engkau Tuhan, aku ingin melayani engkau, mengiringi engkau. Tetapi Tuhan bilang, jangan. Lebih baik kau pulang ke rumahmu, ke sanak saudaramu. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Dan Tuhan bilang, beritahu apa yang kau sudah alami, yang aku perbuat dalam hidupmu. Dan orang ini benar-benar melakukan. Seringkali kita bertanya, saya ingin melayani Tuhan, kok nggak boleh? Saya ingin begini, padahal ini untuk Tuhan nggak boleh. Padahal Tuhan punya cara, punya rancangan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki hikmat, kita seringkali kecewa. Tapi kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita dengan segala kerendahan hati, Tuhan saya mau lakukan. Itulah sebabnya kalau Tuhan izinkan
tidak menjawab setiap doa yang saudara minta, Tuhan pasti ganti yang lebih baik. Ya. Dan ketika saudara menyadari ternyata benar, cara Tuhan itu begitu sempurna dalam hidup saya, sehingga saudara terus mempunyai roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Sehingga saudara merasa bahwa ternyata hidupku berguna karena aku sudah mengalami pertolongan Tuhan. Satu ayat lagi, Yohanes 12 ayat 24 berkata, orang yang benar, dia punya satu sikap. Seperti ini ayat yang berkata, apabila biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tetap satu biji saja. Perhatikan ini kalimat. Kalau kita ikut Tuhan, dan kita seringkali menempatkan hidup kita seperti perkataan, aku tetap gandum, aku tidak mau mati. Dan Alkitab berkata engkau tetap satu saja. Tetapi apabila biji gandum ini jatuh ke dalam tanah dan mati, mungkin orang bilang selesai sudah hidupnya. Tetapi ternyata rancangan Tuhan ketika kita menjadi umat Tuhan mau mematikan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Nanti kita akan lihat ternyata orang bilang selesai sudah hidupmu. Tidak. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apabila biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Ini karakter orang yang benar yang Tuhan mau. Ketika saudara tidak menyayangkan nyawamu, hidupmu, tapi kau rela berkorban untuk orang lain, saya begitu yakin tidak hanya satu orang nanti yang saudara akan lihat ternyata Tuhan mau pakai hidupku untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Sehingga kebenaran lepas kebenaran mulai terus muncul, ya, satu dengan yang lain berkaitan, tidak bertentangan. Karena saya percaya ketika saudara melakukan satu kebenaran firman Tuhan dan saudara alami itu, maka Tuhan menyediakan kebenaran-kebenaran firman yang lain untuk saudara mulai percaya bahwa Tuhan itu hebat sekali, luar biasa dia. Itulah sebabnya ketika Tuhan memberikan ini rumah ibadah, saya tahu bahwa Tuhan memberikan satu tanggung jawab di atas pundak saya. Saya tidak bangga kalau Tuhan kasih gedung gereja, mungkin disebut lumayan cukup besar, tetapi kalau tidak ada orang yang hadir di tempat ini, untuk apa? Dan ini menjadi satu pergumulan yang saya terus pergumulkan. Tuhan, saya percaya kalau Engkau sudah memberikan gedung ini untuk jemaat BCC, saya percaya ada tugas tanggung jawab yang Kau percayakan dalam hidup pelayanan saya. Dan saya terus berjuang supaya orang yang datang ke sini bukan orang yang oke-oke. Saya tahu ini rumah akan dibuka bagi segala bangsa. Semua orang yang datang pasti punya masalah. Dan saya berkata kepada Tuhan, kalau sampai orang datang dengan penuh persoalan hidup, sakit penyakit, apapun masalah, dan kalau mereka tetap pulang sama, saya bilang, Tuhan, apa artinya ini semua? Dan saya tahu ini merupakan satu perjuangan yang saya harus pertaruhkan segala-galanya. Dan saya akan berbahagia kalau setiap orang datang dan dia mendengar firman yang Tuhan sampaikan, dan dia bisa terima itu dan hidupnya bisa dipulihkan. Saya percaya lebih daripada harta. Ada satu sukacita yang kita akan rasakan, Tuhan memang luar biasa. Ada satu kebahagiaan lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Kalau hidup saudara bisa membuat hidup orang berubah,
Saya percaya air mata akan keluar dan berkata, Tuhan, aku tidak pernah akan berhenti sampai di sini. Tapi akan terus berjuang untuk minta, berikan Tuhan, tambahkan lagi Tuhan, tambahkan lagi Tuhan. Supaya pada akhirnya, kalau saudara tutup mata, saudara tidak pernah akan merasa kehilangan apa-apa. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, bagi setiap orang yang bekerja, dia harus menikmati apa yang dia kerjakan. Setiap orang yang percaya Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, ingat, kematian merupakan satu cara Tuhan untuk memberikan istirahat kepada orang-orang yang benar. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya kalau saudara dengar apa yang Paulus katakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada anak Tuhan yang berani ngomong, aku pengen mati karena untung. Jarang kita dengar. Jangan bilang anak Tuhan, hamba Tuhan juga orang mau mati cepat-cepat. Tapi Paulus berani berkata, hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Mana yang dia pilih? Dia bilang dua-duanya sama. Kalau aku masih hidup, berarti Tuhan masih mempercayakan pelayanan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa untuk mulia nama Tuhan. Tapi kalau aku mati, aku harus beristirahat dari cerah. Saudaraku, saya akan tutup ini khotbah saya dengan satu kisah yang akan membuat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes Matius 16:25. Barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang rela menyerahkan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya, dan dia juga akan melihat bahwa ada banyak nyawa diselamatkan oleh karena satu orang rela menyerahkan nyawanya. Dan ini satu karakter Kristus yang Tuhan mau supaya bisa hidup di dalam kehidupan umat Tuhan di hari-hari terakhir. Coba buka di dalam kitab Esther. Ya. Saya akan baca, saudara boleh simak kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16:25 ini ada di dalam kehidupan seorang ratu yang namanya Esther. Ya. Biasanya orang kalau punya kedudukan, dia pakai kedudukannya untuk tolong orang tentunya. Tetapi kalau saudara yang suka baca, saudara tahu ini cerita. Ya, biasanya orang kalau dapat kedudukan, dia pelihara kedudukannya. Dia tidak rela melepaskan kedudukannya dengan apa saja yang sedang terjadi. Bahkan dia berusaha untuk menggunakan kedudukannya untuk menyelesaikan masalah. Tapi Esther, dia rela menyerahkan apa yang dia baru terima, termasuk kedudukannya, hidupnya, oleh karena dia melihat bangsanya sedang mengalami masalah. Nah, ini yang saya yakin bahwa jemaat Tuhan harus juga punya karakter yang demikian. Sehingga kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apabila anak manusia ditinggikan, maka dia akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan itu harus benar-benar hidup di dalam hidup gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Esther pasal 4 ayat 1-17 saya baca cepat, dan ada beberapa kalimat kebenaran firman yang harus saudara tangkap dan minta kepada Tuhan, dan kebenaran ini bisa mengubah hidup kita, dan akhirnya kita berkata, Tuhan terima kasih kalau pada akhirnya Engkau mau memakai hidupku untuk berguna bagi banyak orang. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong-longlong. Ini pamannya melihat keadaan bahwa bangsanya sedang ada di ujung tanduk oleh karena siasat Haman yang jahat. Maka dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa duduk diam.
tetapi dia melonglong-longlong. Dia di tengah jalan sampai orang mungkin berkata ini orang gila mungkin. Lebih baik dia dikatakan gila, tetapi ada perubahan yang dilakukan oleh Tuhan yang melalui kegilaannya daripada Mordekai. Saya ulangi sekali lagi, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kapung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong-longlong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Ini aturan. Kalau Mordekai berani melakukan, berarti dia sudah memikirkan. Kalau suara longlongannya tidak bisa diterima oleh Raja Ahasiweros dan tidak bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam hatinya, maka dia tahu bahwa hidupnya selesai, karena dia akan mendapat hukuman mati. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ini satu sikap yang saya percaya dia tidak akan menerima apa saja sebelum dia melihat tangan Tuhan turut bekerja. Sebelum masalah yang ada di dalam hatinya bisa terselesaikan. Saudaraku, dari ayat ini saya mau ingatkan, kalau saudara benar-benar punya satu keyakinan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan berbagai-bagai persoalan, dan saudara mulai membuat satu komitmen dalam hatimu tanpa orang tahu, dan saudara berkata, sebelum aku merasakan campur tangan Tuhan, di mana Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan saudara tidak pernah akan berhenti sampai saudara mengalami bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Itulah yang saya terus minta sama Tuhan, supaya jemaat di sisi memiliki karakter yang demikian. Dan saudara, kalau saudara memiliki hal yang ini, saya percaya kau tidak pernah takut dengan situasi dunia yang sedang terjadi sekarang. Karena kau punya Tuhan yang dahsyat. Saya teruskan. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya ini semua yang dilakukan oleh Mordekai dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hathach, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ester baru menjadi ratu melalui undian, ya. Dan akhirnya dia dipilih menjadi ratu. Raja Ahasiweros menggantikan Wasti yang memberontak.
Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Perhatikan ini pesan Ester yang disampaikannya melalui pelayannya yaitu Hatta kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang. Apa itu? Yakni hukuman mati. Jadi ternyata dalam kerajaan Raja Ahasiweros ada undang-undang. Kalau orang tidak diundang, dipanggil oleh raja, tidak boleh datang. Apalagi Mordekai yang melonglong-longlong di depan istana raja. Tuhan kita tidak punya aturan demikian, kan? Tuhan kita selalu membuka tangannya untuk setiap orang harus datang. Tapi masih banyak manusia yang tidak mau datang. Padahal Tuhan menawarkan. Apa yang saudara sudah baca dan saya percaya itu sudah saudara hafalkan dalam Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ya, ikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tawaran Tuhan ini benar-benar beda dengan aturan Raja Ahasiweros. Kepada Mordekai tidak peduli. Kalau dia harus dihukum mati, lebih baik dihukum mati daripada tidak berbuat apa-apa. Dengan kalimat kebenaran ini saya teringat dengan 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang, di mana orang Israel dari dicengkram ketakutan oleh karena tentara Aram ingin menyerang Israel. Orang semua dicengkram ketakutan, tidak ada orang yang berani keluar. Dan ketika 4 orang kusta ini sedang bercakap-cakap, salah satu dari 4 orang berkata kepada temannya, ngapain kita di sini? Nongkrong terus, ya, tidak ngerjain apa-apa. Memang di zaman itu orang kusta tidak bisa bergaul dengan orang-orang sehat. Dia diasingkan. Tapi satu kebenaran yang saya bisa tangkap dan saudara bisa tangkap ketika orang kusta ini berkata kepada temannya, ngapain kita di sini sampai mati? Mendingan kita coba menyeberang, ya, ke perkemahan orang Aram. Siapa tahu kalau kita diterima kita hidup, kalau kita tidak diterima kita dimatiin, ya sudah. Lebih baik melakukan sesuatu daripada tinggal diam. Dan ternyata saudara, ini semua cara Tuhan untuk bisa memakai orang-orang kusta juga yang tadinya sudah didiskreditkan oleh manusia, tidak ada harganya, tidak bisa bergaul dengan orang normal. Karena di Israel orang kusta itu diasingkan, tetapi mereka akhirnya mau melakukan sesuatu. Dan ternyata ketika orang itu mulai bersepakat 4 orang dan dia masuk ke perkemahan orang Aram, dan dia lihat kosong semua, barang-barang, ya, binatang-binatang ditinggal semua. Padahal umat Tuhan Israel sedang dicengkram oleh ketakutan. Dan akhirnya mereka masuk ke perkemahan orang Israel, memberitahu, kenapa kalian takut? Ayo keluar. Orang Aram sudah pergi lari meninggalkan tempat perkemahan. Orang Israel tidak tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk menghalau itu semua. Tapi mereka terus dicengkram oleh ketakutan. Tapi ternyata melalui 4 orang kusta ini Tuhan bisa pakai hidup mereka untuk memberitahu, sehingga orang Israel bisa bersuka cita. Raja Israel keluar dan akhirnya mereka menjarah itu semua. Ternyata ada berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mau terus mengasihi Tuhan. Saya teruskan. Ayat yang ke-12, ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Perhatikan ini jawaban yang saya percaya sebelum Mordekai memberikan nasihat kepada Ester, mungkin di dalam hati Ester, aduh gimana ya, saya kan baru dapat ini kedudukan sebagai seorang ratu, baru dipilih. Saya
tidak diundang oleh raja. Masakan saya harus memberanikan diri sehingga harus melepaskan saya punya kedudukan sebagai ratu. Padahal ada undang-undang yang berlaku, tidak peduli apakah jabatannya, kalau tidak diundang oleh raja dan dia berani masuk untuk menemui raja, maka hukumannya cuma satu, yaitu hukuman mati. Dan ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Saudara bisa tangkap apa ini kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther. Seringkali terjadi dalam hidup kita. Kalau ada orang-orang yang sedang dicengkram ketakutan dengan masalah, kita hanya berdiri jauh-jauh dan mungkin saja kita mengeluarkan kata-kata nanti saya doakan. Ya, tetapi tidak juga terjadi apa-apa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mordekai ini menjadi satu kebenaran yang menggugah hati kita sebagai umat Tuhan di hari-hari terakhir ini, bahwa kita tidak bisa berpangku tangan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita ingin memuliakan namanya, kita harus berani berkata, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Apapun yang engkau perintahkan, biarlah aku mau merendahkan diri untuk melakukan, sekalipun itu sukar. Dan ketika saudara mau melangkah dengan iman dan mau menggunakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan, bahwa doa orang yang benar apabila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Saya percaya ini kota akan digemparkan oleh jemaat Tuhan di ICC yang memiliki karunia yang Tuhan berikan. Dari setiap perkataan yang saudara keluarkan, oleh karena hidupmu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, maka setiap perkataan yang saudara keluarkan itu besar kuasanya. Dan saya percaya engkau tidak akan tinggal diam, engkau akan minta Tuhan tambahkan lagi, tambahkan lagi. Kita belajar firman Tuhan bahwa apabila engkau memiliki iman sebesar biji sesali saja, dan engkau bisa berkata kepada gunung-gunung itu pindah, dan mereka akan pindah. Bagaimana kalau engkau berani berkata kepada setiap orang yang sedang punya persoalan, sakit penyakit, dan engkau yakini bahwa ketika hidupku dipenuhi oleh kebenaran firman, maka perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Saya yakin dan percaya cukup dengan saudara yang ada di sini. Kalau saudara semua memiliki ini karunia, kota New York akan digemparkan, nama Tuhan akan dimuliakan, ditinggikan. Hanya hidup saudara yang mungkin tidak dipandang orang, mungkin tidak dikenal orang, tetapi ternyata saudara memiliki kebenaran yang saudara tangkap hari ini. Saya ulangi ayat 24, ayat 14. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika Esther mendengar nasihat pamannya Mordekai, saya percaya ini merupakan satu pergumulan seorang ratu yang baru mendapat kedudukan menggantikan Wasti. Kalau kita sebagai orang yang tidak dikaruniai kebenaran dalam hidup kita, kita pasti berpikir, ya, perlu waktu cukup lama untuk merenungkan ini benar dari Tuhan atau bukan, ya. Aku baru dapat apa yang aku minta dari Tuhan. Sekarang aku diperhadapkan dengan satu situasi, padahal kita tidak pernah tahu kalau Tuhan izinkan itu semua. Tuhan punya rancangan yang lebih indah daripada apa yang sedang kau alami saat ini, ya. Tetapi saya percaya ketika Esther merenungkan ini perkataan pamannya,
ayat berikutnya, dengarkan baik-baik. Dan saya percaya ini ada kaitan dengan Matius 16 ayat 25. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Gak dipanggil loh ini. Ini Esther tidak dipanggil oleh Raja Ahasiweros. Dan ada satu undang-undang yang berlaku. Seseorang apapun kedudukannya kalau tidak dipanggil raja, ada hukuman, yaitu hukuman mati. Tapi ketika Esther mendengar nasihat pamannya, Mordekai, dia mengambil sikap. Saya percaya saudara, pergumulan ini merupakan satu pergumulan yang tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan manusia tanpa keikutsertaan yang namanya Yesus, Sang Penebus kita, Raja di atas segala raja, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau saudara terus berjuang untuk mendapatkan lebih daripada harta dunia, saya berani berkata engkau adalah orang yang berbahagia, orang yang bisa tampil berbeda dari semua umat manusia. Karena apa? Jarang sekali terjadi. Tapi kalau saudara berjuang, kita semua berjuang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan setelah Esther menjawab, pamannya mengambil satu sikap. Dan dia berkata, oke, kalau begitu, beritahu kepada bangsa kita di benteng Susan, suruh puasa 3 hari 3 malam. Jangan makan, jangan minum. Bahkan binatang pun ikut serta. Dan Esther bilang, aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Ayo kita bersatu. Ternyata saudaraku, kesatuan hati ini bisa mengubah, bisa mengubah itu situasi. Kenapa? Tuhan senang melihat umatnya kalau mereka bisa bergandengan tangan, bersatu hati, berdoa, dan mulai melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, berulang-ulang saya katakan, Tuhan tidak pernah akan paham untuk hanya melihat apa yang saudara dan saya lakukan. Tapi Tuhan mengingat akan janjinya bahwa aku akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua yang mengasihi aku. Wow, luar biasa. Dan kata-kata terakhir yang Esther sampaikan, perhatikan. Waktu dia menyuruh semua orang di Susan berpuasa, dukung Esther, semua termasuk binatang, jangan makan, jangan minum 3 hari 3 malam, dia dan dayang-dayangnya juga. Dan dia mengambil satu sikap, ya udah, saya akan ikutin nasihat pamanku, aku harus menghadap Raja Ahasiweros. Sungguh pun, perhatikan, berlawanan dengan undang-undang. Nah ini yang menjadi seringkali menjadi persoalan. Kalau saudara menghadapi masalah, seringkali kita tidak ingat apa yang Tuhan katakan, tetapi kita ingat kata orang. Jangan, gak boleh begini, jadi menurut. Kalau saudara mengikut sertakan Tuhan, Tuhan kasih cara yang sekalipun bertentangan dengan aturan. Saya tidak ajar saudara untuk melanggar aturan. Kalau kita tinggal di negara ini ada aturan. Dan Tuhan ingatkan, pemerintah adalah wakil Allah di bumi untuk kebaikanmu. Tapi terkadang, dengar baik-baik, ketika kita menghadapi satu masalah, Tuhan izinkan oleh kebenaran yang kita bisa tangkap, kita melakukan satu tindakan yang melanggar undang-undang. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berkata, aku nggak suruh itu. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan turut bekerja.
Saudara sudah mendengar tentang kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego kan? Saudara sudah pernah mendengar tentang kehidupan Daniel kan? Bagaimana dia melakukan satu perbuatan, jelas perbuatan kebenaran, tapi melanggar undang-undang pemerintahan. Ya. Ketika Raja Belsasar menyuruh semua orang yang ada di bawah pemerintahannya menyembah patung yang dia buat. Dan kalau ada orang yang kedapatan tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, hukumannya masuk dapur api. Tapi saudara tahu bagaimana hamba-hamba Allah ini rela mengorbankan nyawanya oleh karena kebenaran. Dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan, tidak ada gunanya. Ya. Apapun yang akan terjadi, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan yang Tuhan berikan. Karena kami punya Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Bayangin seorang raja yang begitu besar, yang dibantah begitu, amarahnya meningkat sampai 7 kali. Sehingga dia memerintahkan orang-orang panaskan itu dapur api 7 kali lipat. Dan saudara baca kan, waktu Sadrak Mesak diikat dan dilempar, yang mati duluan siapa? Yang lempar. Dan ternyata ketika mereka itu ada di dalam dapur api 3 orang, Nebukadnezar kaget oleh karena dia melihat dan dia mulai buka matanya, mungkin agak kabur. 3 orang yang dilempar, tapi kenapa ada 4 orang yang sedang jalan-jalan di dalam? Dan mereka mungkin berkata ada dewa yang melindungi Sadrak Mesak itu, bukan dewa. Tapi ada malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk bisa membuat api itu yang membunuh orang-orang yang melemparkan Sadrak Mesak Abednego menjadi satu suasana yang sangat menyenangkan. Ya, akhirnya Raja Nebukadnezar berkata keluar. Dan apa yang saudara tahu? Peraturan sebuah kerajaan bisa diubah oleh hamba-hamba Allah yang mau mengasihi Tuhan dan rela menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Ini satu hal yang luar biasa yang terdapat di dalam Alkitab, bahwa ada satu peraturan di dalam satu kerajaan dirubah oleh karena ada hamba-hamba Allah di sana. Dan Nebukadnezar mulai membuat aturan, dirubah, bukan lagi menyembah patung, tetapi peraturan ini dibuat, dia bilang tidak ada lagi orang di bawah pemerintahanku menyembah Allah lain kecuali Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Saudara mau nggak dipakai Tuhan? Kalau saudara punya kerinduan, klaim ini kebenaran, nanti kalau saudara pulang, saudara minta Tuhan, pakai hidup saya. Saya tidak mau tinggalkan dunia ini tanpa berbuat sesuatu. Tapi kalau Tuhan mau pakai hidup kita, saya percaya kau akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa tampil berbeda. Bukan berbeda untuk sombongan, tapi orang akan datang. Ya, saudara tidak pernah kenal dia, tapi dia melihat hidupmu ada sesuatu di dalam hidup saudara. Yang terakhir, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, kata Esther nih, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudaraku, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, beranikah saudara menyerahkan nyawa buat Tuhan? Atau engkau lebih menyayangkan nyawamu daripada kau serahkan kepada Tuhan? Kalau ini kebenaran bisa hidup dalam hidup saudara dan saya percaya kau akan terus melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu. Sehingga engkau berkata, Tuhan, aku tidak pernah bisa lagi berhenti dengan begini saja, tapi aku terus mau berlari-lari, mau berjuang. Karena apa? Kita tahu bahwa waktunya sudah sangat-sangat dekat. Berbahagia
setiap orang yang memiliki kebenaran firman dalam hidupnya. Dan kebenaran itu semakin hari semakin bertambah banyak, sehingga hidup saudara akan terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang para pemain musik. Saya percaya saudara apal ya lagu yang saya suka nyanyikan. Ini saya sering nyanyikan kalau saya duduk sendiri. Terkadang kita memang sulit untuk bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, ya. Karena kalau kita mau terapkan jalannya Tuhan dengan jalan kita, tidak bisa match. Tapi kalau kita menyerah dan membiarkan atau memberikan kesempatan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan Tuhan nyatakan jejak jalan kita. Saudara ikutin saja, tapi saya percaya kalau saya nyanyikan terus nggak mau saudara apa? Sering tak mengerti jalan-jalanmu, bagai melantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakku sungguh sempurna, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berlamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya percaya kalau engkau menangkap itu firman, kau punya satu komitmen dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengan sepenuh hati aku mau serahkan hidupku, rumah tanggaku, pekerjaan, bahkan semua apa yang aku punya. Hanya satu kerinduan Tuhan, aku ingin melihat ada banyak orang datang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri. Tapi ada banyak keluarga-keluarga yang menantikan pertolongan, yang tidak tahu kemana tujuan hidup mereka, kemana jalan mereka yang mereka tempuh. Tapi saudara yang tahu bahwa hanya ada satu jalan yang Tuhan kasih tahu, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Beranikah kita berkata kepada setiap orang, maukah kau terima Yesus? Karena saya sudah mengalami, dulu hidupku juga rusak, hidupku juga jahat, hidupku seringkali menyakitkan hati orang. Tapi sekarang aku bisa berubah, bukan oleh karena kemampuanku, tapi karena pertolongan Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingini,
renungkan kembali di firman. Minta sama Tuhan. Kalau ada di antara kita yang belum bisa menangkap, mengerti, minta Tuhan singkapkan Tuhan. Seringkali aku berpikir bahwa ini adalah apa yang kau lakukan, bahwa kau rela menyerahkan nyawamu. Kau tidak sayangkan nyawamu supaya kami boleh diselamatkan, benar. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Tuhan ingin juga supaya karakter Kristus ini bisa hidup dalam hidup jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 32 benar akan terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan membawa banyak orang datang kepadaku. Dan ini bukan hanya perkataan Tuhan, tetapi ini dilontarkan kepada gereja Tuhan di hari-hari terakhir. Apakah kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan menangkap isi hatinya? Dan saya percaya bagi umat Tuhan yang rela menyerahkan hidupnya, nyawanya bagi orang lain, kau akan memperolehnya kembali. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berbahagia Tuhan ada di tempat ini. Kami merasakan bahwa Engkau hadir Tuhan. Sekalipun kami tidak pernah melihat Engkau, tapi kami yakin dengan iman yang kami miliki, kami percaya bahwa Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau mengenapi setiap janjimu dan Engkau berkata 2-3 orang berkumpul oleh karena namaku. Dan kami di sini Tuhan lebih daripada 3 orang. Dan ketika mereka semua datang untuk mencari Engkau Tuhan, mau memuji menyembah Engkau, hamba-Mu begitu yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Kau tidak akan biarkan umat-Mu pulang dengan tangan kosong Tuhan. Tapi setiap pergumulan, permasalahan mereka, apapun, mungkin mereka tidak sebutkan Tuhan, tetapi Kau mengenal hati mereka. Ketika setiap umat Tuhan mau datang kepada Tuhan dengan hancur hati, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Ketika setiap orang datang dengan persoalan, Tuhan mampu menyelesaikan persoalanmu. Asal engkau mau terus bertekun, mencari Tuhan, dan tidak pernah mau menyerah. Dan engkau berkata, aku tidak pernah akan menyerah sebelum aku melihat tangan Tuhan diturunkan untuk menyelesaikan semua persoalan hidupku. Apakah itu sakit, penyakit, finansial, status, rumah tangga, apa saja, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau engkau terus mau mendengarkan firman dan membaca, Tuhan selalu berkata, kalau hakim yang lalim saja bisa membenarkan seorang janda yang minta pembelaan, apalagi Bapamu di sorga. Dia akan menjawab, dia akan melakukan setiap permintaan umatnya yang siang malam, tidak jemu-jemu untuk memohon. Dan saudaraku harus tahu bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Bapa memperhatikan firman yang Kau sudah sampaikan melalui mulut tidak hamba-Mu. Biarlah umat-Mu terus Tuhan semakin hari semakin setia, semakin mengasihi Engkau. Bahkan lebih daripada itu mereka menangkap kebenaran firman-Mu bahwa mereka tidak lagi mengasihi nyawa mereka, tapi mereka rela menyerahkan nyawa mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga mereka akan melihat ada banyak orang diselamatkan melalui kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di sisi, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu dan menyingkapkan setiap rahasia firman Tuhan mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan akan menjemput kita semua, dan Tuhan akan membawa kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia, dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama